warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfina Lasri, tempat tugas SDN 06 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Perkenalkan, saya untuk memperlihatkan kartu peserta UGM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan selalu melindungi kita dari wabah COVID Corona. Tidak bosan-bosannya Ibu menyampaikan agar senantiasa selalu menerapkan protokol COVID-19 supaya kita terhindar dari wabah Corona. Nah, anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan kita dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak-anak ibu, Maurel, tolong bantu ibu memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai berdoa. Sebelumnya ibu mau cek peserta didik ibu dulu. Anak ibu hadir semuanya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Pada saat ini anak ibu sudah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak ibu, hari ini kita akan belajar berdiskusi, berkelompok. Sebelum melakukannya, ibu akan kita akan berhitung 1 sampai 2 untuk menentukan kelompok. Kelompok yang mendapat hitungan 1 akan duduk di kelompok burung. Kemudian yang dapat hitungan 2 akan duduk di kelompok ikan. Nah, anak ibu, kita mulai berhitung, mulai dari anak ibu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ayo kelompok 1 pindah ke burung, kelompok 2 pindah ke ikan. Ayo nak. Nah, anak ibu sudah duduk di tempat masing-masing, di kelompok masing-masing. Nah, anak ibu, mari kita nyanyikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, ibu harapkan anak ibu bisa Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, anak ibu, kita sudah mendengarkan nyanyi Indonesia Raya. Semoga dengan mendengarkan nyanyi Indonesia Raya dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran masuk pada pokok inti, ibu juga mengingatkan kepada anak-anak ibu agar selalu senantiasa tepat waktu. Apa artinya tepat waktu? Berarti bagus. Kita harus menanamkan sejak dini disiplin. Kenapa? Karena disiplin akan mengantarkan kita kepada keberhasilan dan kesuksesan. Bagus, Maurel. Nah, anak ibu mau tanya lagi nih. Bertanya terus ya. Anak ibu, tak di rumah punya binatang peliharaan atau hewan peliharaan? Ya, Bu. Maurel, apa hewannya? Kucing, ayam, Emil? Ada apa? Ada kucing. Ya. Ada apa, Sen? Ada kelinci. Detri apa? Ada kucing. Berarti banyak di sini yang pelihara kucing ya. Kemudian Najwa, apa binatang peliharaannya di rumah? Kucing. Nah, semua yang Anda sebutkan tadi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciri-cirinya apa? Bisa bernapas, pintar, Maurel. Bisa bergerak. Iya, bernapas tentunya menggunakan apa? Organ pernapasan. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan ibu, kita akan belajar yang pertama tentang bahasa Indonesia dengan materi kata tanya. Kemudian muatan IPA,
akan belajar tentang organ pernapasan hewan. Nah, begitu Ibu akan mengatakan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui permainan. Berarti kita melakukan permainan hari ini. Siapa yang suka permainan? Ada yang suka? Oh, rata-rata anak Ibu menyukai permainan. Nah, kali ini kita akan melakukan permainan tunjuk kata tanya. Dengan permainan tunjuk kata tanya, Ananda Ibu mampu menganalisis informasi dengan menggunakan kata tanya tersebut. Yang kedua, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi. Setelah melakukan permainan, Ananda Ibu akan berdiskusi di kelompok yang sudah dibagi tadi. Dengan melakukan diskusi, anak Ibu mampu menampilkan informasi dengan kata tanya apa, siapa, kapan, dan di mana. Setelah melakukan permainan menganalisis informasi, sekarang menampilkan. Dan pembelajaran IPA adalah yang pertama adalah dengan mengamati PPT yang Ibu tampilkan nanti, anak Ibu mampu membandingkan organ pernapasan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, nah berdiskusi lagi kita, anak Ibu mampu merancang model sederhana dari organ pernapasan hewan yang Ananda Ibu diskusikan tadi. Paham anak Ibu? Sudah tahu apa yang akan dicari hari ini? Tahu. Tujuan pembelajaran tadi itu harus Ananda Ibu kuasai. Bagus. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau sapa anak Ibu dulu. Kelas 5A. Semangat, sehat, cerdas, luar biasa, alhamdulillah. Anak Ibu, dengan gambar yang Ibu tampilkan, apa yang terlintas di pikiran Ananda Ibu? Ayo, Bapak. Bagus. Namanya Ibu? Laila, karena jangan ke sekolah ya. Laila terlintas di pikirannya. Apa tadi? Coba keluarkan lagi. Ikan hidup di air. Iya, pintar Laila. Mengapa ikan hidup di air? Oh, enggak di darat. Ya? Nanti kita cari jawabannya. Kemudian siapa lagi? Menciptakan gagasannya. Pernapasan ikan. Bagus. Bagaimana prosesnya? Kalau bernapas ikan tersebut, bagaimana prosesnya? Seperti itu kan, orang? Iya. Nanti kita cari jawaban dari masalahnya ini. Kemudian ada trik. Apa yang terlintas? Silahkan sampaikan gagasannya. Iya, bagaimana ikan bisa berenang kalau nggak berjalan dia? Seperti itu kan? Nanti kita cari jawabannya ya. Apa yang terlintas di pikirannya? Bagaimana ikan bisa bernapas? Iya, bagaimana ikan bisa bernapas? Nah, tadi itu anak Ibu selalu bertanya-tanya terus, iya kan? Nah, coba ingat-ingat lagi bertanya tadi Ananda Ibu menggunakan apa? Menggunakan kalimat tanya, tentunya menggunakan apa? Tanda, kata. Bagus, kata tanya. Nah, sekarang kita melakukan permainan. Satu kelompok, silakan maju perwakilannya ke depan kelas. Kelompok burung, siapa yang maju? Kelompok ikan, siapa yang maju? Ayo Emil dulu. Siapa lagi di sini? Laila. Ayo Laila. Berarti yang tinggal akan menjawab tantangan dari yang tampil. Anda Ibu di sini ya. Nah, sekarang kita suruh anak Ibu dulu. Apa namanya itu? Kalau yang duluan, yang pertama duluan, ngapain dulu kita? Itu dia. Nah, sini nak, menghadap kamera. Sini ya. Nah, ya. Siapa yang memutar duluan? Laila, ayo Laila, tunggu dulu kita kasih tahu dulu instruksinya. Yang menang dia akan memutar. Kemudian di mana kata tanya ini berhenti? Misalnya di sini panahnya menunjukkan kata tanya apa? Laila, kelompok apa? Burung. Berarti kelompok burung memberi tantangan kepada kelompok ikan. Kelompok ikan yang membuat pertanyaannya. Pertanyaannya tentang apa?
LKPD itu ini bahan ajar, ada cerita ikan mas dan pemuda. Ayo, ibu juga sudah menampilkan. Nah, silahkan dari paragraf pertama buatkan kalimatnya berdasarkan kata tanya yang dipilih kawan. Nah, sekarang anak ibu, Laila, ayo diputar. Ayo, apa? Emil, apa yang ditunjuknya? Siapa? Ayo, kelompok burung. Kata tanyanya siapa? Siapa nama putri di cerita ini? Siapa nama putri di cerita pemuda ikan mas dan pemuda? Bagus, pintar. Dapat poin 10 ya. 10 kalau dapat menjawab tantangan dari kelompok burung, dapat poin 10. Dicatat dulu itu yang duduk. Kelompok ikan sudah dapat poin 10, dicatat. Kemudian kelompok ikan, silahkan diputar. Oh, masih apa lagi? Kelompok ikan, silahkan dari kata tanya buatkan kalimat tanya berdasarkan teks ikan mas dan pemuda. Ayo. Apa kata kalimat tanyanya dari kata tanya apa? Detri? Iya. Semangat, semangat. Apa? Apa? Apa yang sedang dilakukan pemuda? Oh, bagus. Apa yang sedang dilakukan bukan pemenangnya? Siapa lagi kelompok burung? Di mana? Ayo tantangan kelompok burung. Kata tanya di mana? Di mana pemuda itu memancing? Bagus. Di mana pemuda itu memancing? Jawabannya di danau. Oke. Selanjutnya dua kesempatan yang sama ya. Ayo kelompok ikan. Apa itu? Apa? Sekali lagi. Di mana? Tetap di mana? Di mana Ada ceritanya sih di situ. Berarti Zah. Di belakang itu ada menceritakan putri. Nah, apa lagi yang cocok di mana? Di mana pemuda itu tinggal. Nah, untuk permainan kali ini dimenangkan oleh kelompok ikan 20. Kemudian kelompok burung mendapatkan 10. Nah, anak ibu bagaimana permainannya? Seru? Permainan ini akan kita lanjutkan melalui diskusi di kelompok masing-masing. Yang didiskusikan apa bu? Sama dengan yang permainan, tetapi hasil diskusinya dituliskan melalui lembar jawaban diskusi. Nah, anak ibu Laila dan Emil silahkan lanjutkan permainannya di kelompok masing-masing. Silahkan baca teks ikan mas dan pemudanya sampai selesai. Kemudian buatkan pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, siapa, dan di mana. Nih, lembar diskusinya ini lembar diskusi. Lembar diskusi dalam waktu 5 menit. Hasil diskusi dan kesimpulan diskusi akan ditampilkan ke depan kelas. Saya tampilkan di sini sayang. Kawan-kawan, lihat disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan ibu guru. Saya akan presentasikan hasil diskusi kami, kelompok kami, Kelompok ikan. sebutkan kelompok ikan. Ayo, apa hasil diskusinya? Ada informasi yang ditemukan melalui kata tanya apa? Apa yang dilakukan pemuda itu? Apa yang dilakukan pemuda itu? Memancing ikan. Ya? Siapa nama putri yang dinikahi pemuda itu? Siapa nama putrinya yang dinikahi pemuda itu? Putri ikan. Kapan ikan mas berubah jadi manusia? Kapan ikan mas berubah menjadi manusia? Saat
jawabannya? Di desa yang terpencil juga boleh. Nah, tutup lagi diskusinya. Sekian, itu saja diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok ikan telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita menuju kelompok burung. Ayo burung. Burung siapa yang mau tampil ke depan? Detri, lagi. Assalamualaikum teman-teman dan ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan lembar diskusi kami. Hasil diskusi kami. Apa yang dilakukan pemuda itu di sungai? Apa yang dilakukannya? Memancing ikan. Siapa yang mendapatkan ikan mas cantik? Siapa yang mendapatkan ikan mas cantik? Kemudian apa lagi? Kapan ikan mas berubah menjadi seorang putri yang sangat Oh, cantik? pertanyaan sama. Udah ada tadi kan? Bagus. Apa Di lagi? mana pemuda itu meletakkan ikan mas Di mana pemuda itu mendapat ikan? di sebuah tempat yang berisi air? Bagus, di sebuah tempat yang berisi air. Kenapa diisi air? Supaya hidup. Supaya hidup. Tempat hidup ikan itu di air. Kalau tak dikasih air, nanti ikannya Mati. akan mati. Nah, sekarang tutup diskusinya. Tunggu dulu. Ibu mau tanya, apa kesimpulan diskusi kita? Kita tidak boleh Kesimpulan diskusi dari informasi yang terdapat pada Ulang bacaan. lagi dari awal, nggak boleh terputus-putus. Kesimpulan dari informasi yang terdapat pada bacaan ikan mas dan pemuda. Kita tidak boleh larut dalam amarah karena amarah akan membawa kepada hal yang merugikan. Sebaliknya, kita harus memelihara kesabaran dan ketenangan dalam bersikap karena hal tersebut akan membawa kebaikan. Nah, ulangi lagi. Ada kesimpulan dari informasi yang kita dapat dari cerita ikan mas dan pemuda. Yang pertama, kita tidak boleh marah secara berlebih. Marah itu boleh. Siapa yang tidak punya sifat marah? Semua orang punya sifat marah, tapi tidak boleh berlebih. Nah, sebaliknya kita harus memelihara sifat apa? Sifat sabar. Ya nak ya? Karena sifat sabar akan mengantarkan kita kepada hal yang baik. Contohnya pemuda tadi, karena dia terlalu marah sama anaknya, lupa akan janji kepada istrinya. Apa janjinya kepada istrinya? Ya? Tidak boleh pintar Maurel. Tidak boleh mengungkit latar belakang sang putri. Karena amarah yang begitu besar, dia menjadi lupa. Akhirnya apa? Anak dan istrinya pergi meninggalkannya. Itulah kesimpulan informasi dari materi mengajak mencari informasi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, apalagi ya? Mana, apalagi kapan, iya, siapa ya. Nah, anak ibu, duduk nak ya. Terima kasih kepada kelompok burung. Tepuk tangan dulu untuk kelompok burung. Nah, anak ibu, di lembaga KPD ada kegiatan itu. Ayo nak, kita kerjakan lembaga KPD muatan bahasa Indonesia. Waktunya 5 menit ya nak? 5 menit. Waktunya 5 menit. Waktunya sudah habis. Coba ibu periksa KPD-nya ya nak. Ini KPD dari Detri. Di mana sang pemuda memancing ikan? Bagus, sudah mendapatkan informasinya. Sudah memancing ikan di danau. Ayo Morel, tengok hasil KPD-nya. Di mana sang pemuda memancing ikan? Di danau. Kapan ikan terkapan sang pemuda berubah menjadi seorang putri? Iya. Apa yang dilakukan sang pemuda terhadap ikan tangkapannya? Menggunakannya, memenuhi kebutuhannya, ya nak ya. Kenapa sang pemuda mengingkari janji? Karena bagus. Karena pemuda marah dengan sifat anaknya yang sangat
Komputer yang ditampilkan. Ini gambar apa yo? Dari bukanya. Gambar bu. Gambar burung ini masuk hidup apa tidak? Hidup. Kalau hidup dia bagaimana? Bernapas. Nah, sekarang kalau tampilan PPT Ibu, makhluk itu bernapas, burung bernapas. Apa organ pernapasannya? Yang pertama ada trakea. Trakea ini apa? Tenggorokan. Ada siring namanya. Apa itu siring? Kemudian ada kantong udara. Apa fungsinya kantong udara tersebut? Nah, ada namanya paru-paru. Iya, menyimpan udara ketika terbang. Apa namanya pernapasannya? Apa yang tahu? Kantong udara. Nah, untuk lebih dalam lagi, mari kita berdiskusi di kelompok kita masing-masing. Kelompok ikan akan mendiskusikan tentang organ pernapasan ikan. Kelompok guru akan mendiskusikan organ pernapasan burung. Nah, Ibu silakan berdiskusi. Apa organ pernapasan burung trakea itu? Apa yang bilang tadi? Cari lagi informasinya. Kemudian ada siring. Apa itu siring? Enak ya? Tadi di bahan acaranya ada. Mana lembar diskusinya? Isikan di lembar di apanya? Lembar diskusinya. Nah, hasil diskusi Ibu silakan diisikan di lembar diskusinya. Di lembar diskusi ada tabel nama hewan. Tuliskan nama hewan yang akan Ibu diskusikan. Ada di situ. Ini juga. Ini sambungannya. Mana sambungannya ini? Ini dia. Nama hewannya apa? Tuliskan. Apa organ pernapasannya? Kalau di sini apa namanya? Ikan. Apa organ pernapasan ikan? Insang. Apa fungsinya? Tuliskan. Silakan. Silakan. Tuliskan di tabel lembar diskusi. Lembar ikan yang hidup di air, ikan yang berjenis mamalia. Ikan apa ya? Siapa yang tahu? Enggak, apa lagi? Ikan lumba-lumba dan ikan paus. Ayo berdiskusi di kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi tentang organ pernapasan hewan, kita akan membuat merakit model organ pernapasan hewan yang sederhana. Diskusinya masih 10 menit. Pernapasannya paru-paru. Apa fungsi paru-paru? Ikan bernapas dengan insang. Selain insang, apa nama alat pernapasan ikan? Organ pernapasannya banyak semuanya. Kalau burung apa saja alat pernapasannya? Selain paru-paru apa? Masa kali situ selain paru-paru ada namanya trakea, ada namanya siring, ada namanya kantong udara. Untuk apa kantong udara tersebut? Siap diskusinya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita membuat model sederhana organ pernapasan hewan. Jadi, hasil diskusi tentang organ pernapasan hewan dan fungsinya akan kita bacakan ke depan. Tapi sebelumnya kita buat dulu model, kita rancang dulu model sederhana organ pernapasan hewan. Karena itu, sekarang kita akan membuat model organ gerak, model organ pernapas hewan. Nah, untuk itu anak ibu akan menonton video melalui link yang akan ibu
tampilkan. Nah, anak ibu silakan buka link tersebut. Mana linknya Bu? Ini dia, tunggu sebentar ya. Nah, silakan dibuka link tersebut, simak dan ikuti video tersebut. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini Ikuti perintahnya. kita akan membuat bagan pernapasan bulu. Are you ready? Ayo berkarya. Ayo berkarya. Yeay. Apa karyanya? Siapkan. Model organ pernapasan. Ini kan apa ini nafasnya situ, fungsinya. Ayo Anda. Kita cuma dua kelompok sesuai dengan nama kelompok kita aja. Ikan, silahkan kelompok ikan. Silahkan rancang organ pernapasan hewan ikan. Nggak apa-apa. Nah, kelompok burung, silahkan rancang organ pernapasan burung. Nanti ceritakan ke depan. Ini model rancangan organ pernapasan burung. Burung ini alat pernapasannya apa saja? Kemudian apa fungsinya? Mana dia yang kantong udara? Mana dia yang paru-paru? Dia ada yang menjelaskan? Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak, mulai bekerja. Bikin rancangan di rumah anak ibu sudah membuat hewan apa? Nah, sekarang silakan dirangkai organ pernapasannya. Tadi ya burung sudah siap. Kalau model rancangannya bagus, nilainya akan tambah bagus. Jadi parunya patah nih parunya. Jangan ditempelkan parunya dulu. Ya. Ini yang dibutuhnya dan Boleh. Nah, terus cantik-cantik baru tempelkan. Di mana tempelkannya? Jangan sampai bisa menaruh di mulut. Ya? Iya, boleh. Apa namanya? Ya, kayak puzzle dah. Kasih keterangan lagi. Itunya apa? Mana pundi-pundi udara? Mana trachea pada burung? Mana yang dikatakan siring tadi? Siring apa tadi? Siapa yang masih ingat apa siring tadi? Fungsi siring apa tadi? Yang hubung burung? Fungsinya apa pada burung? untuk bernapas. Untuk bernapas, apa lagi? Menghasilkan menghasilkan suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan suaranya. Mau mempresentasikan hasil rancangan organ pernapasan burung. Nah, apa organ pernapasan burung? Kantong udara, apa lagi? Paru-paru, apa lagi? Nah, sekarang coba tunjukkan mana itu kantong udara anterior. Nah, itu dia. Sekarang tunjukkan ke kawan-kawan mana kantong udara posterior. Mana? Nah, ini. Sekarang paru-paru yang mana? Nah, sekarang ada lagi organ pernapasan burung namanya trakea. Pintar. Mana yang trakea? Bagus. Trakea itu adalah batang tenggorokan burung yang berfungsi untuk menghasilkan masuknya udara dan menghasilkan suara pada
burung, organ pernapasan dari hewan apa saja yang di depan kelas. Dulu. Ibu akan simpulkan dulu hasil diskusi anak-anak ibu tadi. Nah, kesimpulan diskusi kita adalah yang tadi anak ibu pertama membahas organ pernapasan hewan. Apa saja hewannya? Tadi ada hewannya burung, ayo lagi siapa? Ikan, serangga, ada hewan amfibi. Kalau amfibi itu ada katak. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nah, kemudian untuk burung bernapas dengan apa ya? Alat pernapas burung ada trakea, paru-paru, ada sirip, dan darah, dan paru-paru. Kemudian ikan, apa alat pernapasan ikan? Insang. Ada yang bernapas dengan insang, ada yang bernapas dengan paru-paru. Kemudian alat pernapasan apa tadi? Katak, hewan amfibi. Kalau berudu bernapas dengan insang, kalau katak bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada alat pernapasan apa lagi tadi? Cacing. Cacing bernapas dengan apa? Siapa yang tahu saya? Dengan apa? Cacing bernapas dengan kulit. Bagus, Emil. Cacing bernapas dengan kulit. Kemudian ada hewan apa lagi? Apalagi kadal tadi dibilangnya. Kadal bernapas dengan apa? Paru-paru, ada trakea juga, ada lubang hidung. Nah, anak ibu sudah paham tentang organ pernapasan hewan, sudah mampu merancang model organ pernapasan hewan. Sudah tahu, sudah pandai menjelaskan apa fungsi insang, apa fungsi trakea pada burung, apa fungsi pendi-pendi udara pada burung. Nah, sekarang di LKPD, lembar kerja peserta didik, ayo coba ambil nak. Kan kita tadi mau menelak paru pada apa? Pada kadal. Nah, tuliskan di sana. Pintar Aurel. Sekarang ini anak ibu, ayo Aurel dulu cek dulu. Aurel sudah pandai menentukan ada pernapasan kadal, ada mulut, ada trakea, ada glotis, paru-paru, dan tulang rusuk. Nah, sekarang Emil mana? Emil juga sudah bisa menemukan organ pernapasan kadal. Nah, sekarang anak ibu kita melakukan refleksi dulu. Kita ingat-ingat apa saja yang kita pelajari hari ini dari awal. Ayo, siapa yang ingat pertama belajar apa tadi? Iya, Aurel. Bahasa Indonesia belajar apa tadi? Tentang apa tadi bahasa Indonesia belajar tadi? Bertanya-tanya itu tadi kan? Belajar apa tadi? Kata tanya. Kata tanya apa saja? Apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan kata tanya tersebut, anak ibu mampu mencari informasi dalam satu teks. Teks apa saja? Teks apa yang dibaca tadi? Siapa yang ingat? Ayo. Teks apa yang dibaca tadi judulnya? Ikan mas dan pemuda. Bagus, Laila. Ikan mas dan pemuda. Kemudian, anak ibu tadi juga mampu menampilkan kata tanya tersebut dalam mencari informasi dalam teks. Nah, tadi apa lagi yang pelajari selain bahasa? IPA. Apa yang kita pelajari di IPA tadi? Organ pernapasan hewan. Bagus, organ pernapasan hewan. Hewan apa saja tadi kita bahas? Ada ikan, ini hewan apa? Cacing, hewan apa Zaz? Serangga, belalang, hewan apa tadi Katri? Burung, lumba-lumba, paus, pintar, kata. Nah, sekarang hewan-hewan yang Ananda sebutkan tadi ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan insang, kemudian ada namanya organ geraknya, organ pernapasannya trakea, apalagi sering, glotis, ya kan? Nah, sekarang ada hewan yang bernapas namanya organ pernapasnya pundi-pundi udara. Hewan apa yang bernapas menggunakan organ pundi-pundi udara? Ayo. Burung, pintar. Nah, sekarang anak ibu kita sudah merefleksi, kita sudah mengingat-ingat apa saja yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran kita apa?
Yang pertama, kita bisa menggunakan kata tanya dalam bertanya. Dengan menggunakan kata tanya dalam bertanya, kita mampu menemukan informasi dalam buku maupun misalnya nih dalam buku saja tidak. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu daerah tersebut. Apa yang kita lakukan? Bertanya. Nah, bertanya tadi menggunakan apa? Kata tanya, ya kan? Nah, sekarang kemudian anak ibu juga belajar tentang organ pernapasan hewan. Di mana organ pernapasan hewan itu ada berupa insang, paru-paru, trakea, glotis, ya kan? Sering, ya kan? Nah, anak ibu sudah tahu mana hewan yang bernapas dengan paru-paru, mana hewan yang bernapas dengan insang, mana yang bernapas dengan kulit, mana yang menggunakan trakea, mana yang menggunakan pundi-pundi udara, ya kan? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab soal evaluasi yang sudah ibu bagikan. Silakan jawab soal evaluasi yang sudah ibu bagikan sebanyak 5 buah. Waktunya cukup 5 menit karena ini pilihan ganda, ya. Jawab sesuai dengan pemahaman anak ibu, pemahaman yang sudah diterima hari ini. Jadi kalau sudah selesai, dirapikan lagi nama kelompoknya. Baca dulu. Emil supaya diperiksa. Emil sudah mampu membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana, sudah mampu menemukan informasi dengan kata tanya bagaimana, sudah mampu mengelompokkan hewan berdasarkan alat pernapasannya, memasangkan hewan dengan alat pernapasannya, membandingkan alat pernapasan hewan dengan membandingkan jumlah hewan yang bernapas dengan paru-paru dengan jumlah hewan yang bernapas dengan insang. Bagus, dapat serasi dan sudah ibu nilai. Sekarang ibu berpesan tetap semangat belajar, persiapkan diri lagi untuk belajar, mempelajari materi untuk besok. Nah, anak ibu, sebelum mengakhiri pertemuan kita, untuk tetap menjaga semangat kita, mari kita nantikan dan Sari Kasim, ya. Sari Kasim Sultan Kerajaan Siap. Nah, sampai sini lengkap. Anak ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tutup dengan berdoa. Untuk Anda Ibu Noel, mohon dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai.